Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang IPA bersama saya, Pak Prasetyo. Tapi sebelum kita memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Cukup? Nah, apakah adik-adik pernah melihat pohon? Tentunya sudah kan? Nah, di dalam sebuah pohon itu ada apa aja coba? Ada akar, batang, daun, apa lagi? Nah, perhatikan gambar berikut ini coba. Di dalam sebuah pohon pasti akan ada yang namanya akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Hari ini kita akan membahas mengenai hal itu satu persatu. Yang pertama adalah akar. Akar ini adalah bagian dari tumbuhan yang pada umumnya terletak di bawah tanah. Kenapa harus di bawah tanah, Pak? Karena fungsi dari akar adalah memperkokoh tanaman agar tidak roboh saat tertiup angin. Selain itu, akar juga mempunyai fungsi untuk mencari air dan mineral dalam tanah. Tetapi, kadang selain untuk memperkokoh tanaman, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Contohnya pada umbi-umbian. Nah, akar ini dibagi menjadi dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar tunggang itu yang seperti apa, Pak? Nah, sekarang coba kalian lihat pada contoh di slide. Akar yang berwarna putih. Nah, itulah gambaran akar tunggang. Sedangkan akar serabut adalah akar yang menyebar kecil-kecil. Seperti contohnya di sebelahnya akar tunggang itu. Selanjutnya adalah batang. Batang ini adalah bagian yang menghubungkan akar dengan daun. Fungsi dari batang adalah untuk mengedarkan air dan mineral yang didapatkan oleh akar ke seluruh daun. Selain itu, batang juga berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Batang juga berfungsi untuk menopang tumbuhan agar tegak berdiri dan juga mengarahkan agar tumbuhan mendapatkan cahaya matahari yang cukup. Yang ketiga adalah daun. Daun ini adalah tempat untuk melakukan fotosintesis. Kenapa fotosintesis harus di daun, Pak? Sebenarnya fotosintesis bisa terjadi di seluruh bagian tumbuhan yang mempunyai klorofil. Tetapi bagian tumbuhan yang mengandung banyak klorofil adalah daun. Jadi proses fotosintesis kebanyakan terjadi di dalam daun. Klorofil ini yang menyebabkan daun berwarna hijau. Selain untuk fotosintesis, ada beberapa tanaman yang menyimpan cadangan makanannya di daun. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah bayam. Nah, daun ini dikelompokkan menjadi 4 berdasarkan bentuk tulang daunnya. Yang pertama adalah tulang daun melengkung. Contohnya pada pohon akasia. Yang kedua adalah tulang daun sejajar. Contohnya pada padi dan tebu. Yang ketiga adalah tulang daun menjari. Contohnya pada daun singkong. Yang terakhir adalah tulang daun menyirip. Contohnya pada apa? Pada jambu dan mangga. Selanjutnya adalah bunga. Bunga adalah alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian dari bunga, bisa kalian lihat gambar di slide. Nah, setelah terjadi penyerbukan pada bunga, maka setelah itu muncullah yang namanya buah. Buah ini adalah bagian dari tumbuhan yang fungsinya adalah untuk melindungi biji. Selain itu,
Buah juga merupakan cadangan makan bagi biji. Contoh buah itu apa ya, Pak? Contohnya bisa kalian lihat di slide. Yang terakhir adalah biji. Biji adalah hasil penyerbukan di bunga tadi. Biji dibagi menjadi dua, yaitu biji monokotil dan dikotil. Kenapa mereka dibedakan, Pak? Mereka dibedakan karena mempunyai jumlah keping biji yang berbeda juga. Kalau biji monokotil, itu keping bijinya hanya satu. Sedangkan biji dikotil mempunyai 2 keping biji. Begitu? Terima kasih adik-adik telah menyimak pembelajaran dari Bapak. Jangan lupa untuk mendownload lembar materi yang telah Bapak berikan di grup kelas kalian. Kemudian kerjakan tugasnya. Tetap semangat belajar dan selamat pagi.